Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jude Bellingham didenda usai sindir wasit skandal match fixing. Jude Bellingham menyindir wasit di laga Der Klassiker yang pernah tersandung kasus match fixing. The Wire memang pernah tersandung skandal match fixing. Di 2004, ia pernah ketahuan menerima suap sebesar 300 euro dan Jude Bellingham menyindir The Wire soal kasus itu. Komentar itu kemudian diselidiki di DFB atau Federasi Sepak Bola Jerman dan hasilnya Bellingham didenda 40.000 euro atau sekitar 647,4 juta rupiah. Joao Felix mau tinggalkan Atletico Madrid? Dilansir AS, Joao Felix kabarnya mempertimbangkan hengkang dari Atletico. Padahal kontraknya masih tersisa sampai 2026. Pemain 22 tahun itu disebut sudah memerintahkan penasehatnya untuk mencari klub lain. Joao Felix bahkan disebut mempertimbangkan cabut pada bursa transfer Januari mendatang. Atletico disebut tak akan melepas Joao Felix cuma-cuma. Klub disebut baru bersedia melepasnya jika mendapat harga yang sesuai. Barcelona berpotensi kehilangan 324 miliar rupiah jika gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Barca akan melakoni laga pamungkas grup E Liga Champions musim ini dengan melawan Bayern Munich. Tentu, meraih kemenangan melawan Bayern bukanlah hal yang mudah. Namun terlepas dari itu, situasi yang pelik juga harus dialami Barcelona jika mereka tersingkir dari Liga Champions. Pasalnya mereka bakal mendapatkan kerugian finansial yang cukup signifikan. Melansir dari Marca, manajemen Barcelona telah membuat anggaran untuk mendapatkan tempat setidaknya sampai babak perempat final. Karena jika mereka bisa lolos ke babak 16 besar, Blaugrana akan mendapat pemasukan sebesar 20,2 juta euro atau senilai 324 miliar rupiah. Leipzig versus Manchester City, The Citizen tumbang 1-2. Bermain di Red Bull Arena, Leipzig membuka keunggulan lewat Dominik Szoboszlai di menit ke-24. Szoboszlai who's in and he'll score here for Leipzig. Sepakan Andre Silva di menit ke-71 menggandakan keunggulan di Rotenbullen. Andre Silva makes it 2. City membalas lewat Riyad Mahrez di menit ke-76. That's a nice ball in and Manchester City mengakhiri laga dengan 10 pemain usai kartu merah Kyle Walker di menit ke-82. Hasil ini tak mengubah posisi skuad asuhan Pep Guardiola. Mereka sudah pasti menjadi juara grup dengan 12 poin, sementara Leipzig mengunci tiket ke Liga Eropa dengan 7 poin. PSG versus Klub Brugge, Mbappe Messi menangkan Les Parisiens 4-1. Duel PSG versus Klub Brugge digelar di Parc des Princes. PSG bermain dengan terengginas. Mbappe menciptakan sepasang gol di menit kedua dan di menit ke-7 disusul gol Lionel Messi di menit ke-38 untuk menandai PSG unggul 3-0 saat jeda. Selepas turun minum, Klub Brugge menciptakan gol balasan dari kaki Matt Ritz di menit ke-68. Lalu PSG menutup perlawanan tim tamu dengan gol penalti Messi di menit ke-76. Dengan hasil ini PSG finish kedua di grup A setelah mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan, sedangkan Klub Brugge berada di posisi juru kunci dengan raihan 4 poin. Porto versus Atletico menang 3-1, Griezmann dan kawan-kawan lolos ke 16 besar. Bermain di Estadio do Dragão, Atletico meraih kemenangan berkat 3 gol dari Antoine Griezmann di menit ke-56. Angel Korea di menit ke-90. Dan Rodrigo de Paul di menit ke-90+2.
Gol hiburan Porto hadir dari penalti Sergio Oliveira di penghujung pertandingan. Hasil ini membuat Atletico lolos ke 16 besar menempati urutan kedua klasemen akhir grup B dengan 7 poin, sedangkan Porto harus puas terlempar ke Liga Eropa karena finish di urutan ketiga dengan 5 poin. Madrid versus Inter, Los Blancos menang 2-0, juara grup D. Duel Madrid versus Inter dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Kemenangan Los Blancos ditentukan oleh gol-gol dari Toni Kroos di menit ke-17 dan pemain pengganti Marco Asensio di menit ke-79. Inter Milan menyudahi permainan dengan 10 pemain setelah Nicolo Barella di kartu merah di menit ke-64. Dengan demikian, Real Madrid berhak memuncaki klasemen akhir grup D setelah mendulang 15 poin, Inter finish kedua dengan perolehan 10 poin. AC Milan versus Liverpool menang 2-1, The Reds bikin Rossoneri gigit jari. AC Milan versus Liverpool berlangsung di San Siro. Rossoneri memimpin lebih dulu lewat gol Fikayo Tomori di menit ke-29. Mohamed Salah menyamakan skor di menit ke-36 untuk menutup babak pertama dengan skor 1-1. Liverpool berhasil memberi pukulan telak kepada AC Milan. Gol di Divock Origi membawa The Reds menuntaskan laga dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membuat Liverpool menutup fase grup dengan poin sempurna 18, sedangkan Milan harus rela menjadi juru kunci dengan 4 poin. Hasil Liga Champions hari ini, Ajax Amsterdam menang 4-2 atas Sporting CP, Shakhtar bermain imbang 1-1 dengan Sheriff, Dortmund menang 5-0 atas Besiktas. RB Leipzig patahkan rekor ciamik Manchester City atas tim Jerman di Liga Champions. RB Leipzig berhasil mematahkan dominasi Manchester City atas tim Jerman di Liga Champions. Mereka mampu menekuk The Citizen 2-1 di matchday terakhir fase grup Rabu 8 Desember. Menurut catatan Euro Cup History, Manchester City belum terkalahkan di 14 pertandingan terakhir di Liga Champions saat melawan tim asal Jerman. Rinciannya 13 menang dan sekali imbang. Bayern Munchen adalah klub terakhir yang memberikan kekalahan kepada Manchester City. Itu terjadi di fase grup Liga Champions 2014-2015, tepatnya pada 17 September 2015 lalu. Samai Cristiano Ronaldo, ini dua rekor yang dibuat Lionel Messi di laga PSG versus klub Bruges. Lionel Messi mencetak 2 gol saat Paris Saint-Germain menang 4-1 atas klub Bruges di matchday pamungkas grup A Liga Champions 2021-2022 Rabu 8 Desember. Keberhasilan mencetak 2 gol membuat La Pulga mencetak 2 rekor. Mengutip dari Optajo, Lionel Messi selalu mencetak gol dalam 3 laga kandang yang dijalani PSG di Liga Champions 2021-2022. Rekor kedua yang dibuat Lionel Messi adalah ia tercatat telah membobol 38 klub berbeda di Liga Champions. Sekedar informasi, klub Bruges merupakan klub ke-38 yang dibobol Lionel Messi di Liga Champions. Hasil ini membuat Lionel Messi menyamai rekor sang rival abadi Cristiano Ronaldo. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo menjadi orang pertama yang membobol 38 klub berbeda di kompetisi antar klub Eropa paling prestisius tersebut. Mbappe pecahkan rekor Messi. Kylian Mbappe menjadi pemain termuda yang mencapai 30 gol di Liga Champions saat Paris Saint-Germain mengakhiri pertandingan penyisian grup A dengan kemenangan 4-1 atas klub Bruges. Mbappe mencetak 2 gol dalam kemenangan PSG di Parc des Princes. Gol kedua Mbappe dalam pertandingan ini merupakan gol ke-31 yang diciptakannya pada kompetisi elit Eropa tersebut, dengan catatan 30 gol dalam usia 22 tahun 352 hari. Mbappe mengungguli Messi yang berusia 23 tahun 131 hari ketika mengkoleksi gol ke-30 di Liga Champions. Mo Salah catat rekor gemilang. Pilar andalan Liverpool Mohamed Salah mencatatkan rekor gemilang saat mengalahkan AC Milan. Menurut UEFA, Mo Salah kini menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak 7 gol dalam satu babak penyisihan grup.
Mo Salah juga menjadi pemain The Reds pertama yang mencetak gol dalam 5 pertandingan grup di kompetisi antar klub Eropa yang sama. Adapun Optajo mencatat Salah merupakan pemain pertama yang mencetak 20 gol lebih dalam 5 musim berturut-turut untuk Liverpool di semua kompetisi sejak Ian Rush pada 1981, 1982 hingga 1986-1987. Kebangkitan Divock Origi. Mantan wonderkid timnas Belgia Divock Origi seakan menemukan kembali nyawa permainannya dalam beberapa pekan terakhir. Ia rutin mencetak gol serta mempertahankan status sebagai super sub milik The Reds. Namun di laga melawan AC Milan ini, Origi tampil sebagai starter. Ia pun tak membuang kesempatan emas ini. Golnya di menit ke-55 membuat The Reds memastikan 3 angka di San Siro musim ini, sekaligus itu adalah gol perdananya di Liga Champions sejak tahun 2019 lalu. Sejarah, Liverpool jadi tim Inggris pertama yang sapu bersih grup Liga Champions. Kemenangan atas AC Milan membawa Liverpool semakin kokoh finish di posisi teratas grup B dengan poin penuh 18 poin. Mereka sapu bersih dengan memenangi seluruh pertandingan dalam 2 pertemuan kontra Atletico Madrid, Porto, dan AC Milan. Catatan apik ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi Liverpool di Liga Champions. The Reds menjadi tim Inggris pertama yang berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan babak grup dengan kemenangan. Sementara itu, menurut catatan Squawka Football, rekor ini sudah tercatat 9 kali sepanjang sejarah Liga Champions, termasuk Ajax Amsterdam yang baru saja memecahkan rekor serupa musim ini untuk tim Belanda. Barella kartu merah karena meninju. Nicolo Barella dihadiahi kartu merah saat Inter diajar Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions 2021-2022. Pada menit ke-63, Barella harus keluar setelah Eder Militao mendapatkan kartu kuning karena pelanggaran terhadap Nicolo Barella. Pemain Inter tersebut tampak memukul Militao dan wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Gol Toni Kroos jadi gol ke-1000 Real Madrid di Piala Eropa atau Liga Champions. Gelandang Jerman Toni Kroos mencetak gol bersejarah bagi Real Madrid selama pertemuan babak fase grup mereka di Liga Champions melawan Inter Milan pada Rabu 8 Desember. Toni Kroos kini berarti telah mencetak gol ke-1000 di Piala Eropa atau Liga Champions Real Madrid, membuat mereka menjadi klub pertama yang mencapai jumlah tersebut tidak termasuk pada babak kualifikasi. Los Merengues juga mencatatkan rekor luar biasa sejauh ini dengan mencetak 2,2 gol per laga di kompetisi sepak bola Eropa. Sebastian Haller geser Lewandowski di puncak. Sebastian Haller masuk dalam jajaran elit penyerang Eropa dengan mencetak 10 gol pada penyisian grup Liga Champions. Seperti yang pernah dicatatkan Robert Lewandowski pada musim 2019-2020, Lionel Messi pada musim 2016-2017, dan Cristiano Ronaldo pada tahun 2015-2016. Menurut statistik Squawka, Sebastian Haller adalah pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol di masing-masing dari 6 pertandingan pertamanya di kompetisi elit benua biru tersebut. Mantan penyerang West Ham ini juga melampaui catatan Erling Braut Haaland. Jika Haaland mencetak 10 gol di Liga Champions, dalam 7 pertandingan, Haller hanya membutuhkan 6 pertandingan saja, 1 laga lebih sedikit dibandingkan pemain Norwegia itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!